yang dilakukan profesi yang dijalani maupun tugas yang diembannya. Beliau selalu berupaya maksimal untuk memberikan hasil. Integritas merupakan praktik bersikap jujur yang menunjukkan kepatuhan secara konsisten tanpa kompromi terhadap prinsip dan moral serta etika yang kuat. Di dalam integritas terkandung makna konsistensi antara tindakan dan nilai, sehingga integritas dari setiap pemimpin menjadi hal yang mutlak sebagai landasan yang profesional dalam melaksanakan tugas organisasi dan melayani masyarakat. Integritas perlu dimiliki oleh setiap pemimpin yang terlibat langsung di dalam organisasi. Tanpa integritas, organisasi tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan visi dan misi pelayanannya. Hal ini tentunya didukung oleh seorang pemimpin yang memiliki jiwa integritas. Tanpa adanya integritas dari pemimpin sebagai pengendali organisasi, maka pemimpin tersebut akan mudah kehilangan kepercayaan dari bawahannya. Pemimpin merupakan penggerak utama organisasi. Otoritas organisasi berada di tangan pemimpin. Pemimpin juga menjadi kunci keberhasilan dari suatu organisasi. Begitu pula kegagalan organisasi, tergantung bagaimana pemimpin melakukan proses kepemimpinannya. Pemberian layanan dapat dilakukan secara optimal jika sistem kepemimpinan dikelola secara baik atas kendali pemimpin. Harapannya dapat mendukung upaya memperkokoh makna dan implementasi integritas dalam perilaku kerja, serta menjadikan unit organisasi sebagai institusi yang memiliki kesungguhan untuk mempraktikkan integritas. Integritas sering disederhanakan maknanya sebagai kejujuran, kebajikan, berperilaku baik dan benar, atau bermoral. Makanya sering kali berkembang dan kaitannya dengan pencegahan korupsi. Di dalam integritas terkandung makna konsistensi antara tindakan dan nilai, sehingga integritas dari setiap pemimpin menjadi hal yang mutlak sebagai landasan yang profesional dalam melaksanakan tugas organisasi dan melayani masyarakat. Integritas perlu dimiliki oleh setiap pemimpin yang terlibat langsung di dalam organisasi. Tanpa integritas, organisasi tidak dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan visi dan misi pelayanannya. Hal ini tentunya didukung oleh seorang pemimpin yang memiliki jiwa integritas. Tanpa adanya integritas dari pemimpin sebagai pengendali organisasi atau pengarah, maka pemimpin tersebut akan mudah kehilangan kepercayaan dari bawahannya. Kepemimpinan yang dibangun atas kekuatan berpikir dengan kebiasaan yang produktif yang dilandasi oleh kekuatan moral, berarti ia memiliki integritas untuk bersikap dan berperilaku sehingga ia mampu memberikan keteladanan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan perubahan yang terkait dengan proses berpikir. Dapat kita ambil contoh adalah seorang Bapak Marzuki Ali yang dapat mencerminkan beberapa perilaku integritas yang sangat baik dan menarik untuk dibahas. Dilansir dalam website marzukiali.com bahwa beliau dikenal sebagai seorang praktikis politik, yaitu mantan Ketua DPR RI periode 2019 sampai 2014, sebagai pengusaha dan juga rektor di Universitas Indo Global Mandiri Palembang, serta memiliki peranan penting dalam keterlibatannya di beberapa perusahaan lainnya. Jika menilik dari profil keluarganya, beliau dibesarkan dalam tradisi lingkungan keluarga yang harmonis dan bersahaja, religius, dengan memegang teguh prinsip-prinsip disiplin, kejujuran, dan komitmen, sehingga membentuk karakter Marzuki Ali menjadi seorang pekerja keras dengan komunikasi kriteria yang baik dan sesuai kebutuhan. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan, profesi yang dijalani maupun tugas yang diembannya, beliau selalu berupaya maksimal untuk memberikan hasil yang terbaik. Bahkan ketika masih duduk di bangku SMA pun, ia selalu mendapatkan nilai yang terbaik sebagai juara kelas dengan nilai matematika yang maksimal. Bahkan saat ia menyelesaikan studi magister di Universitas Sriwijaya memperoleh indeks prestasi sebesar 4. Beliau sebagai sosok yang tidak pernah berhenti belajar. Terakhir, ia telah menyelesaikan studi doktoral di Universiti Utara Malaysia. Ketika ditugaskan di Palembang, beliau diminta ayahnya untuk memimpin perusahaan keluarga di samping melanjutkan kuliahnya di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Beliau mulai meniti karir di PT Semen Batu Raja Sumatera Selatan sebagai staf akuntansi. Selama bekerja, kemampuan manajerialnya ini berkembang pesat.
ketika dipercaya menjabat sebagai kepala biro di berbagai tempat, yaitu kepala biro umum, biro anggaran, biro akuntansi, dan biro pemasaran, serta kepala departemen keuangan. Kompetensi beliau diuji ketika PT Semen Batu Raja Persero pada tahun 1997 terancam bangkrut karena terimbas krisis ekonomi global, sehingga menjadi salah satu perusahaan yang menjadi pasiennya BPPN. Kemudian, Kementerian BUMN menunjuk konsultan Boston Consulting Group untuk melakukan penilaian terhadap PT Semen Batu Raja dan menyimpulkan bahwa PT Semen Batu Raja harus dilikuidasi. Namun, beliau tidak sependapat karena keputusan likuidasi itu bukanlah hal yang baik atau solusi terbaik untuk menyelamatkan perusahaan. Kementerian BUMN menunjuknya sebagai Direktur Komersil Perusahaan untuk menyelamatkan perusahaan. Berbekal pengalaman dan ilmu keuangan yang ia miliki, ia dan timnya dengan penuh percaya diri melakukan penyehatan perusahaan melalui restrukturisasi keuangan dan berhasil keluar dari BPPN dan menjadikan PT Semen Batu Raja menjadi perusahaan yang sangat sehat. Di samping waktunya banyak tersita untuk memimpin perusahaan, beliau juga sangat aktif dalam kegiatan organisasi-organisasi pendidikan, sosial dan kepemudaan, keagamaan, dan profesi serta politik. Kegemaran berorganisasi sudah tumbuh sejak beliau duduk di bangku sekolah. Tertantang dengan reformasi politik dan sosok Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, maka beliau memutuskan untuk terjun ke dunia politik dimulai sejak tahun 2002, yaitu sebagai Majelis Pertimbangan Daerah Partai Demokrat Sumatera Selatan, tahun 2003 sebagai fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan aktif dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2004. Selanjutnya pada tahun 2005 dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat. Pada Pilpres tahun 2009, beliau dipercaya sebagai Sekretaris Tim Kampanye Nasional SBY Budiono. Pada pidato pelantikannya sebagai Ketua DPR, Bapak Marzuki Ali mengatakan bahwa tugas kepemimpinannya di DPR merupakan amanat mulia yang menuntut tanggung jawab tinggi yang harus senantiasa dijaga dan ditunaikan secara optimal. Guna memperbaiki citra DPR, beliau bertekad membangun sistem sehingga DPR mampu hadir sebagai lembaga yang aspiratif dan berwibawa, dan upaya itu terbukti berhasil. Selama kepemimpinannya, Kesekjenan DPR sebagai lembaga supporting system telah mendapat penghargaan yang selama itu tidak pernah diraih oleh Kesekjenan. Selain itu, banyak prestasi Sekjen DPR RI juga telah banyak menerima penghargaan, antara lain Pada bulan Juni 2012, Koperasi Pegawai Sekjen DPR RI telah ditetapkan sebagai koperasi terbaik urutan kelima dari 342 koperasi primer fungsional di wilayah DKI Jakarta. Penghargaan terbaik UMKM Award tahun 2012 untuk kategori koperasi karyawan, DPR RI Sekjen DPR RI secara menyeluruh telah menerapkan layanan pengadaan barang atau jasa pemerintah secara elektronik atau LPSE. DPR RI telah menyelenggarakan pengaduan masyarakat berbasis online dan pelayanan informasi publik berbasis online. BLNI prestasi luar biasa sebab selama ini sekretariat jarang menerima penilaian tanpa pengecualian. Ini artinya DPR RI telah menjadi lembaga negara yang paling transparan sejak era Bapak Marzuki Ali. Begitulah pencapaian yang telah beliau raih bersama timnya ketika mengimplementasikan sebuah integritas yang dikemas dengan baik, dan masih banyak lagi track record yang beliau miliki hingga saat ini. Dapat kita ambil sebuah hikmah dari contoh perilaku berintegritas seorang Bapak Marzuki Ali guna menjadi muhasabah bagi diri kita sendiri agar mampu menghadapi masa depan dengan bijak. Maka dari itu terdapat beberapa hal yang bisa kita jadikan sebuah acuan untuk mulai membiasakan diri dari sekarang untuk berperilaku integritas yang diharapkan akan bermanfaat di dunia kerja nanti, seperti mulai membiasakan diri untuk terencana dan tepat waktu, misalnya dalam mengerjakan tugas SIB ini. Mulai membiasakan diri selalu berprinsip dengan baik, menjaga komitmen diri, dan selalu berperilaku konsisten. Membiasakan berperilaku jujur dan terbuka secara emosional. Bertanggung jawab terhadap setiap kerjaan yang dilakukan. Mulai mengelilingi diri sendiri atau memilah lingkungan dan pertemanan yang positif. Terus berusaha dan mengusahakan ketika menyelesaikan konflik sekecil apapun tetap bersikap profesional dan berani mengakui kesalahan. Dan yang terakhir, tidak sembarangan dalam berjanji, namun memilah suatu prioritas janji yang memungkinkan bisa kita lakukan.
Terima kasih.